Oke Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari web novel Kanoujo ga Senpai NTR part yang terakhirnya Kima. So, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lah ngingetin kalian Kima untuk terus support channel kecil kita ini dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa untuk mampir ke akun Instagram kami. Karena di situ Kima, kami ada bahas mengenai fakta dan preview menarik terkait pembahasan yang kita bahas di YouTube nantinya, oke? Bella no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Oke Kima, dilanjutkan di hari di mana Ishiki dan Toko sedang berada di sebuah hotel berdua. Yang dimana di part sebelumnya itu Kima, si Ishiki dan Toko udah berhasil menyelesaikan rencana akhir mereka, yaitu pembalasan dendam terhadap pasangan mereka masing-masing. Yang dimana otomatis mereka berdua sekarang sama-sama sedang dalam status single. Dan pas pula nih Kima, mereka sedang berada di sebuah kamar hotel berdua untuk menghabiskan malam sesuai dengan rencana mereka. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi di part sebelumnya Kima. Oke, kemudian dilanjutkan saat Ishiki dan Toko sudah berada di kamar hotel mereka. Di sini, Ishiki sedang berada di kondisi gugup, diiringi rasa nafsu yang menguasainya. Ya, kalian bayangin aja lah coba Kima, satu kamar sama cewek paling cantik, ditambah dia juga baru putus. Ya, di momen kayak gitu siapa coba yang gak nafsuan ya kan? Nah, itulah yang dirasakan Ishiki saat ini. Namun, Ishiki belum berani berbicara sepatah kata apapun karena ia takut merusak suasana mereka. Nah, namun nih Kima, di saat Ishiki sedang gugup dibarengi rasa nafsunya, Toko malah terlihat biasa-biasa saja sambil mengotak-atik handphonenya. Nah, karena sudah tidak tahan lagi, Ishiki pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Toko apakah ia memang tidak keberatan dengan hal ini. Nah, kata hal ini di sini itu maksudnya ya kondisi mereka yang sekarang ya Kima, yang sedang berduaan di kamar hotel. Nah, mendengar pertanyaan Ishiki, Toko seketika menatap Ishiki dan menjawab kalau yang terjadi sekarang memang sudah seharusnya terjadi. Dan kondisi mereka berduaan di kamar sekarang bukanlah salah mereka maupun salah Ishiki. Nah, mendengar jawaban itu, Ishiki sempat teringat mengenai sikap Toko yang waktu itu seakan memberikan kesempatan terakhir kepada Kamokura. Nah, kalau kalian ingat Kima, di part sebelumnya itu, si Toko ini sempat bertanya terakhir kali kepada Kamokura, yaitu apa yang menjadi daya tarik dirinya di mata si Kamokura. Jadi kayak si Toko ini mau menguji si Kamokura untuk yang terakhir kalinya. Nah, kejadian tersebut tiba-tiba diingat oleh Ishiki karena di situ Toko sempat berkata, kalau jawaban Kamokura nantinya akan menentukan apakah Toko akan menghabiskan malam dengan Ishiki atau tidak. Yang artinya, ada kemungkinan kalau Toko akan membatalkan rencana menghabiskan malam dengan Ishiki, tergantung jawaban dari si Kamokura Kima. Nah, di situ Ishiki bertanya-tanya, apakah Toko memang masih ingin berharap kepada Kamokura atau hanya sekedar ingin memastikan sesuatu. Ishiki pun langsung bertanya kembali kepada Toko mengenai kejadian waktu itu. Nah, menyadari kejadian apa yang dimaksud oleh Ishiki barusan, Toko pun dengan sedih langsung menggelengkan kepalanya seakan membantah pertanyaan dari Ishiki barusan. Toko kemudian berkata, kalau dari awal ia memang sudah tidak berharap apa-apa lagi dan sudah memutuskan untuk meninggalkan Kamokura. Nah, namun Toko melanjutkan, kalau ia merasa kalau tidak seharusnya ia mempermalukan dan menghukum Kamokura sampai separah itu. Itulah alasan mengapa Toko mengetes Kamokura untuk terakhir kalinya waktu itu. Nah, kemudian Toko juga berkata, kalau dari awal dia juga sudah memutuskan kalau Ishiki lah orang yang akan menemaninya menghabiskan malam di sebuah hotel seperti sekarang. Toko berkata, kalau ia membuat keputusan tersebut tepat di saat Ishiki mengajaknya kencan satu harian waktu itu. Nah, Toko berkata nih Kima, kalau saat itu, Toko merasa kalau Ishiki sangat melihat dirinya apa adanya dan tulus menerima dirinya. Disitulah Toko memutuskan kalau Ishiki lah orang yang layak menemaninya menghabiskan malam di hari X nantinya, yakni sekarang ini Kima. Nah, mendengar itu, seketika itu juga Ishiki tiba-tiba merasa kalau saat ini, yakni momen ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan hal itu. Ishiki pun menarik nafas dan memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Toko. Ishiki langsung menatap Toko dan menyatakan kalau ia mencintai Toko dan ingin agar Toko menjadi pacarnya. Ishiki berkata demikian sambil menjulurkan tangannya ke arah Toko. Nah, mendengar pernyataan cinta dari Ishiki barusan,
Toko pun seketika terkejut dan terdiam sambil menatap Isiki. Namun beberapa saat kemudian, Toko langsung tertawa lebar. Suasana yang tadinya hening dan romantis pun hilang seketika. Isiki di situ sempat heran dan malu karena merasa dirinya sudah berlebihan. Namun Toko pun langsung kembali menatap Isiki dengan wajah senyumnya dan berkata kalau ia mau menjadi pacar Isiki. Toko kemudian memegang uluran tangan Isiki dan berkata kalau ia sudah sadar akan perasaan Isiki kepadanya dari dulu. Nah, mendengar jawaban dari Toko, wajah Isiki pun seketika langsung cerah kesenangan. Toko dan Isiki pun resmi berpacaran di kamar hotel. Kemudian, setelah mereka resmi berpacaran, Isiki malah semakin tidak sabaran dan sangat menunggu momen skidi pap-pap dengan si Toko. Isiki merasa karena mereka sudah resmi pacaran sekarang, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Nah, namun sebaliknya, Toko malah kembali terlihat tenang dan biasa saja setelah menerima pengakuan dari Isiki tadi. Isiki pun bertanya-tanya apakah Toko sengaja terlihat tenang demi memancing Isiki atau Toko memang tidak berniat melakukannya sekarang. Nah, kemudian Isiki pun memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Toko mengenai apa yang mereka lakukan sekarang. Toko pun menjawab kalau ia ingin berdiam sementara sampai tengah malam nanti. Nah, mendengar itu, Isiki pun menduga kalau waktu kesenangan duniawi mereka akan dimulai saat tengah malam nanti tiba. Isiki sangat bersemangat dan memutuskan untuk mandi seakan bersiap-siap. Nah, saat sedang mandi pun, Isiki terus-menerus terbayang kalau dirinya sebentar lagi akan berhubungan badan dengan Toko yang bisa dibilang wanita pujaannya dari waktu sekolah dulu. Isiki tidak menyangka kalau hari seperti ini akan datang juga di hidupnya. Isiki pun kemudian bergegas mandi karena waktu hampir menunjukkan tengah malam. Nah, setelah Isiki selesai mandi, Isiki segera keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ke Toko yang dari tadi hanya bermain handphone sambil menonton TV. Setelah melihat itu, Isiki pun kembali duduk di tempat tidur sambil menunggu jam tengah malam tiba. Nah, saat waktu sudah menunjukkan tengah malam, Toko pun tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju ke arah Isiki. Nah, di sini Isiki seakan sudah bersiap untuk menerkam si Toko. Nah, namun nih Kima, ternyata ekspektasi kalian semua tidak bisa terwujud kali ini Kima. Karena di sini Toko mendatangi Isiki hanya untuk pamit pulang. Nah, mendengar itu, Isiki pun seketika terdiam heran dengan perkataan Toko. Toko yang melihat wajah Isiki menyadari apa yang sudah Isiki harapkan. Toko pun langsung berkata dengan santai kalau ia tidak akan berhubungan badan sampai nikah nanti, biarpun mereka sudah berpacaran sekarang. Mendengar itu, Isiki pun semakin terkejut dan heran. Isiki kemudian bertanya, bukankah tujuan mereka datang ke hotel ini ialah untuk menghabiskan malam? Toko pun menjawab, memang tujuan mereka datang ialah untuk menghabiskan malam, namun tidak berhubungan badan sedikit pun, yang artinya ya betul-betul hanya sekedar menghabiskan malam sampai waktu menunjukkan tengah malam. Itulah mengapa setelah waktu menunjukkan tengah malam, Toko pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah, di sini Kima, Isiki pun seketika teringat mengenai Kamokura. Isiki pun langsung bertanya kepada Toko mengapa ia harus menunggu sampai menikah sementara Toko sudah melakukannya dengan Kamokura. Nah, Toko pun sedikit terkejut, kemudian dia menjawab kalau ia belum melakukannya dengan Kamokura, yang artinya Toko masih perawan sampai sekarang. Nah, mendengar itu, Isiki pun seketika merasa semuanya sudah terungkap sekarang. Dan semuanya sudah masuk akal, yaitu alasan Kamokura waktu itu mau membatalkan janjinya dengan Karen, dan alasan Kamokura masih mau menuruti perintah Toko biarpun dirinya sudah berselingkuh ialah karena Kamokura sendiri Kima masih mengincar pengalaman pertama dari Toko, yang artinya Kamokura sangat menginginkan untuk berhubungan badan dengan Toko. Itulah sebabnya Kamokura masih menuruti semua permintaan Toko. Nah, hal itulah yang dimanfaatkan si Toko ini Kima. Si Toko ini sadar kalau si Kamokura pasti akan menurut kepadanya karena sangat menginginkan pengalaman pertamanya. Itulah juga sebabnya Kima, si Toko ini menyeting adegan pembalasan dendamnya, yaitu dengan berkata di depan Kamokura kalau ia akan menghabiskan malam dengan cowok lain, yaitu si Isiki. Dengan kata lain, kalau si Kamokura mendengar kalau Toko akan menghabiskan malam dengan cowok lain, sementara dirinya sendiri belum pernah melakukannya sekalipun dengan Toko, ya kalian bayangin aja lah Kima, sakit dan kena mentalnya itu kayak mana.
Itulah sebabnya Toko waktu itu sempat merasa kasihan dan mau mengetes Kamakura untuk yang terakhir kalinya, karena ya pembalasan dendam si Toko ini betul-betul kena kalilah sama si Kamakura Kima. Itulah semua yang baru saja disadari oleh Ishiki. Di sini, Ishiki betul-betul ingin tertawa lebar seakan sangat kagum kepada Toko yang betul-betul sangat pandai dan detail dalam merencanakan semuanya. Nah, beberapa saat kemudian, Toko pun pamit kepada Ishiki dan segera keluar dari hotel. Ishiki pun ya hanya menghabiskan malam sendirian di kamar hotel sambil terbayang-bayang mengenai Toko yang sangat bijak dan pandai dalam mengatur semua rencana pembalasan dendam mereka. Nah, di sisi lain, Ishiki memang merasa sedikit sedih karena tidak bisa mendapat pengalaman pertama Toko sekarang. Namun Ishiki seketika langsung membulatkan tekadnya untuk tidak berselingkuh dari Toko dan menunggu hingga momen tersebut datang nantinya. Karena yang terpenting sekarang ialah Ishiki sudah berhasil berpacaran dengan wanita pujaannya. Oke lah Kima, sekian untuk pembahasan part terakhirnya. Nah, aku tahu lah kalian agak kecewa karena udah nunggu-nunggu momen skidi pap-papnya ya kan Kima? Cuman gak apa-apa lah, yang penting NTR-nya terasa dan balas dendam mereka berhasil. Ditambah juga mereka udah pacaran. So ya not bad lah menurutku Kima. Dan ya di light novelnya sendiri Kima kurang lebih sama sih dengan versi web novelnya yang ini. Gak jauh-jauh kali lah ceritanya, bahkan endingnya juga mirip-mirip Kima. Bahkan di light novelnya sendiri mereka belum jadian, setahu Mimin ya. Jadi ya untuk endingnya Mimin sih masih prefer ke versi web novelnya Kima. Karena ya mereka di web novelnya ini udah jadian. Dan sebenarnya nih Kima, ada juga beberapa chapter sampingan yang menceritakan hari setelah Toko dan Ishiki berpacaran. Cuman ya menurut Mimin itu udah keluar lah dari judulnya. Jadi kalau kalian mau baca sendiri, silahkan baca. Nanti Mimin taruh di kolom komentar di mana tempat bacanya dan dilanjut mulai dari chapter berapa. Oke Kima? Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menemani selama pembahasan web novel Kanojo ga Senpai NTR ini Kima. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, and goodbye Kima.